Oke, welcome back. Selamat datang kembali. Ini lanjutan video dari yang pertama part 1 ya. Ini part 2-nya. Part 1 kita sudah membahas tentang tujuan pembelajaran KD 327 Offering Help, kemudian bagaimana mengerjakan task 1 dan task 2. Di task 3 ini masih sama seperti task 2 ya. Masih sama seperti task 2 yaitu matching, menjodohkan. Ya, menjodohkan apa? Kita lihat instruksinya. Match the question with the replies. Menjodohkan pertanyaan dengan respon atau jawaban. Replies. Oke, take a look. Where is questions? Mana yang mana pertanyaan? Pertanyaan itu adalah yang ini. These are questions. And these are replies, ya. Pertanyaan dan jawaban. Nomor 1, pertanyaannya adalah, shall I help you with your math problem? Shall I help you with your math problem? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Apakah replies number 1, number 2, number 3, number 4, or number 5? Yeah, take a look here. Take a look. Here we have math problem. Yeah, we have math problem. Mathematics. From number 1 to number 5, there is a word logarithm. Logarithm itu logaritma ya, matematika. Logarithm. So, I think questions number 1 should be matched with replies number 2. Okay, this one. Yeah. How do I answer the questions for number 3? Okay, it's simple. You can do like this. Untuk mengerjakan task 3 ini gampang ya. Tadi kan di sini kamu diminta menjodohkan pertanyaan dengan jawaban. Di sini Bapak sudah mencontohkan satu. Yang nomor 1 ini, shall I help you with your math problem? Shall I help you with your math problem? Ini offering help. Maukah kamu saya bantu untuk mata pelajaran, untuk masalah matematika kamu? Lalu di sini jawab sure, tentu. It's difficult to solve this logarithm task. Sure, ini sangat susah sekali menyelesaikan tugas logaritma. Ya. Jadi nomor 1, question 1, replace 2. Oke, gimana mengerjakannya? Ya, tulis saja di sini di buku kamu ya, jangan lupa task 3. Jangan lupa nama di atas itu ya. Kemudian questions. Lalu di sini kamu buat replace. Lalu kamu tulis, shall I help you with your math problem? Oke, dihapus dulu ini. Kemudian replace-nya, sure, it's difficult to solve this logarithm task ya. Oke, jadi diurutkan kembali, ditulis ulang pertanyaannya, kemudian di sebelah pertanyaan ini jawaban yang benarnya ya. Jawaban yang benarnya seperti ini. Oke, begitu cara mengerjakan task 3. Now let's
Move to the task 4. Sekarang ke task 4. Oke, take a look on the intro. Take a look on the instruction. Coba lihat ke instruksinya. Task 4. Translate these sentences to Indonesian. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini ke bahasa Indonesia. Write your answer in your book. Don't forget to write your name. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini ke bahasa Indonesia. Kemudian tulis jawabannya di buku. Setelah itu jangan lupa ya, di atas jawaban kamu tulis nama kamu. Kemudian difoto dan diupload ke Google Classroom. Oke. Can I help you? Kira-kira apa nih ya terjemahannya dalam bahasa Indonesia? Ada ya? Pastinya gampang ini ya. Can I help you? Oke. Dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikannya seperti ada yang bisa dibantu. Ada yang bisa dibantu. Atau mungkin kita bisa mengartikan can I help you? Bisakah saya membantumu? Ya, seperti itu. Kemudian ini nomor 2, do you need any help? Do you need any help? Apakah kamu perlu bantuan? Oke. Satu lagi Bapak bantu untuk menjawab soal. Yang nomor 3. Yang nomor 4. What can I do for you? Ada yang bisa saya bantu? Mirip ya dengan nomor 1. Ya sama saja karena nomor 1 sebetulnya dari nomor 1 sampai nomor 8 ini adalah tentang offering help, menawarkan bantuan ya. Oke, sesuai dengan materi kita yang akan kita pelajari yaitu offering help. Oke. Ya, jadi task 4 ini sangat gampang. Terjemahkan kalimat nomor 1 sampai nomor 8 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Oke, selanjutnya now we'll move to the sekarang kita ke materi pokoknya yaitu tentang offering service or help. Offering service or help. Oke, selanjutnya task 5 ya. Task 5, lihat instruksinya. Read this material, baca materi ini ya. Seharusnya read and study this material, baca dan pelajari materi berikut ini. Ya, materinya tentang offering service or help ya, menawarkan jasa atau bantuan. When you want to help someone, ketika kamu ingin membantu seseorang, how do you make your offer in English? Bagaimana cara membuat penawaran bantuan itu dalam bahasa Inggris? There are a lot of ways to offer your assistance. Ada banyak cara untuk menawarkan bantuan kamu kepada orang lain ya. Which phrase you should choose depends on the situation. Frase mana yang kamu pilih tergantung dengan situasinya. Nah, berikut ini some English phrases, beberapa frase bahasa Inggris untuk offering help yang harus kamu tahu ya, yang harus kamu tahu. Bapak pilihkan yang sering digunakan dalam offering help ya. Okay. Ya. Ini tiga contoh frase ini yang paling sering digunakan ketika kita ingin menawarkan bantuan kepada seseorang ya. Ingin menawarkan bantuan kepada seseorang. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, menggunakan would you like me to ya. Menggunakan would you like me to. Apakah kamu mau saya to?
sesuatu ya. Apakah kamu ingin melakukan saya? Apakah kamu ingin saya melakukan sesuatu? Ya. Contoh di sini, would you like me to close the window? Apakah kamu mau saya menutup jendela? Would you like me to close the window? Would you like me to? Apakah kamu ingin saya close the window? Menutup jendela. Nah, close the window ini adalah do something ya. Close the window ini adalah do something. Close the window ini do something. Ya, jadi offering help pada yang pertama ini, contoh offering help pada yang pertama ini terdiri dari dua frase ya. Yang pertama, would you like me to? Apakah kamu ingin saya? Apakah kamu ingin saya close the window? Menutup jendela. Ya. Contoh yang kedua, would you like me to? Apakah kamu ingin saya bring the suitcase? Membawakan suitcase, membawakan koper. Would you like me to bring the suitcase? Atau misalkan, would you like me to bring a cup of coffee? Apakah kamu ingin saya membawakan secangkir kopi? Itu kan menawarkan ya, menawarkan sesuatu kepada orang lain. Nah, selain menggunakan would you like me to, kita juga bisa menggunakan can I. Ya, ini pasti kalian tahu ya. Nah, contohnya lihat di sini. Can I help you? Ini sering kali ya. Can I help you? Help you, membantu seseorang. Can I help you? Help you, membantu kamu. Can I help you? Bisakah saya membantumu? Can I help you? Bisakah saya membantumu? Itu contoh can I help you. Lalu di sini kita bisa, di sini ada can I, kemudian get you something to drink. Ya, can I kemudian digabung dengan get you something to drink. Can I, bolehkah saya get you something to drink? Get you, memberikan kamu sesuatu untuk diminum. Lalu contoh yang ketiga, can I, bolehkah saya, bisakah saya recommend you the fried chicken? Merekomendasikan kamu ayam goreng. Can I recommend you the fried chicken? Atau misalkan kita buat contoh lagi, contoh yang lain, can I, apa ya? Can I help? Wah, jangan help, apa ya? Can I buy you a concert ticket? Oke. Bolehkah saya membelikan kamu tiket konser? Oke. Contohnya seperti itu. Oke. Contoh yang lain, ini supaya jelas, Bapak berikan beda warna. Can I? Kemudian saya ganti warnanya. Apa nih kira-kira ya? Can I bring you? Nah, ini seperti ini aja. Can I bring you? Oh, sorry. Can I bring you? Can I bring you something? Wow, why? Okay. Can I bring you something to drink? Okay, can I bring you something to drink? Yeah. Can I digabung dengan something to drink. Lalu contoh yang ketiga, may I offer you? May I offer you something? Nah, bolehkah saya menawari kamu sesuatu? Contoh di sini, ya. May
I offer you. Kemudian somethingnya a complimentary dessert. Nah, lalu yang contoh yang nomor 2, may I offer you. Kemudian somethingnya water. May I offer you a complimentary dessert. May I offer you water, sir. Atau misalkan, may I offer you ganti warna ya. May I offer you orange juice? Mungkin. Okay. May I offer you orange juice? Ya. Oke. Ya, jadi di sini Bapak ringkas lagi. Yang sering kita gunakan dalam offering something itu ada 3 ya. Would you like me to? Digabung dengan do something. Lalu can I? Bolehkah saya? Digabung dengan do something, melakukan sesuatu. Ya. Kemudian may I offer you? Bolehkah saya menawari kamu something, sesuatu. Nah, contohnya di sini bisa dibaca sendiri ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kalau ini would you like me to digabungkan dengan do something. Do somethingnya contoh di sini adalah close the window. Okay? Ya. Yeah. Here this is an explanation ya. Bapak will explain it more ya. Bapak akan jelaskan lebih detail lagi. Contohnya di sini offering help. Oke. Nah, kamu bisa baca di sini offering help itu Bapak ulangi adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Dalam menawarkan bantuan, umumnya kalimat yang digunakan adalah apa tadi? Kata kerja bantu models ya. Can, may, dan would. Tadi ya, can I help you? May I offer you? Terus tadi, would you like me to? Oke. Contoh di sini, would you like me to help you cook? Oke. Do you need any help in your result? Ini juga sama tapi tidak menggunakan can, may, dan would. Ya, sama. Do you need any help? Apakah kamu perlu bantuan? Nah, tadi kan kita sudah mengetahui cara menawarkan bantuan. Bagaimana cara menerima bantuan atau menolak bantuan? Gampang. Kalau ingin menerima bantuan, ya, when you are asking for help or accepting help, ketika kamu diminta bantuan atau menerima bantuan seseorang, kamu cukup bilang thank you. Ya, kalau misalkan kamu merasa terbantu, ya, thank you. Tetapi kalau misalkan kamu ditawari bantuan oleh orang lain, tapi kamu merasa tidak perlu bantuan, ya, kamu tidak perlu bantuan, kamu bilang no thanks. Ya, jadi thank you untuk menerima bantuan, no thanks untuk reject, menolak, deny, menolak. Ya, no thanks untuk deny, untuk reject. Ya, untuk menolak bantuan kita bisa bilang no thanks. Oke, ini Bapak sudah merangkum ya, merangkum tadi materi tadi menjadi tabel seperti ini. Ini contoh kalau kita ingin menawarkan bantuan. Would you like me to close the window? Apakah kamu ingin saya menutup jendela? Kalau kamu merasa jendela perlu ditutup, ya kamu bilang thank you. Kalau nggak perlu, no thanks. Oke. May I help you? Bolehkah saya membantumu? Kalau kamu nggak mau dibantu, ya bilang saja no thank you. Ya, jadi accepting help sangat gampang, thank you. Refusing help sangat gampang, no thanks.